Ku berjuang, juang dengan langkah pasti untuk berjuang lagi tak menyerah. Ku tak akan kalah hari ini, esok atau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the humble tourist, participant, and audience, let me introduce myself. Kulo Anwar Rifai saking SMA Negeri 1 Badekan, Ponorogo akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Bantu Ekonomi Buruh Tani, berdayakan aplikasi untuk membantu ekonomi buruh tani Indonesia berbasis kerja, kelola rutinitas jadwal bekerja, guna tumbuhkan ekonomi rakyat kecil di tengah ancaman resesi. Agraria tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebutan agraria dalam bahasa Inggris yaitu agrarian yang selalu dikaitkan dengan adanya tanah dan juga usaha dalam bidang pertanian. Di Indonesia, agraria telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mana Indonesia sendiri merupakan salah satu negara agraris yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, luas panen padi di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 10,61 juta hektar. Angka ini telah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yaitu meningkat sebanyak 1,87%. Hal ini merupakan salah satu penyumbang lapangan pekerjaan yang sangat luas di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat 40,64 pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan pada Februari 2021. Namun, banyak sekali di desa-desa kecil, orang-orang yang atau masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani ini lambat laun semakin dilupakan dan tergantikan dengan adanya teknologi modern dan canggih. Berdasarkan jurnal atau penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Rindia, Universitas Negeri Surabaya di Desa Sukowiono, Ngawi, mengungkapkan bahwa ketika di desa ini menggunakan alat-alat tradisional, mereka mampu menyerap pekerja buruh tani sejumlah 1.880 buruh. Namun ketika menggunakan alat-alat modern, mereka hanya mampu menyerap 764 buruh tani. Berdasarkan survei dan juga wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, yaitu terdapat 10 orang buruh tani yang telah diwawancarai dan mengungkapkan bahwa ketika teknologi modern masuk ke desa ini, maka pekerjaan mereka akan semakin berkurang setiap harinya. Berdasarkan ungkapan dari Johan Rosihan, Komisi 4 DPR RI mengungkapkan lebih dari 5 juta orang yang bekerja sebagai buruh tani berasal dari masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini mayoritas berasal dari pedesaan dengan persentase sebesar 62,6%. Dalam SDGs terdapat poin no poverty atau tanpa kemiskinan, sehingga seluruh dunia telah sepakat untuk menghapuskan kemiskinan di seluruh penjuru dunia. Namun, nampaknya berbagai cara belum bisa menangani permasalahan tersebut. Lantas, bagaimana cara untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut? Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis berinisiatif untuk memberikan sumbangsih berupa ide gagasan yang berjudul Bantu Ekonomi Buruh Tani, berdayakan aplikasi untuk membantu ekonomi buruh tani Indonesia berbasis kerja, kelola rutinitas jadwal bekerja, guna tumbuhkan ekonomi rakyat kecil di tengah ancaman resesi. Bantu Ekonomi Buruh Tani ini merupakan sebuah aplikasi berbasis ITING atau Internet of Things yang diberi nama Smart Farmer. Smart Farmer ini berfungsi untuk memberdayakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani ataupun masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan juga bertujuan untuk membantu para petani mencari sebuah jasa untuk mengolah lahan pertaniannya. Aplikasi ini menyediakan jasa buruh tani untuk mengolah lahan, kemudian penyewaan mesin, penjualan lahan, bahan pertanian, dan menyediakan konsultasi kepada pihak yang ahli di bidangnya dengan jam terbang yang tinggi. Aplikasi ini disusun dengan Pranata Mongso atau pedoman untuk bercocok tanam. Pranata Mongso ini merupakan sebuah kalender atau aturan-aturan musim yang mana memperhatikan perilaku hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga pergerakan rasi bintang. Pranata Mongso ini memiliki 12 mongso atau musim yang mana memiliki ciri-ciri tersendiri. Dengan adanya Pranata Mongso ini juga dapat melestarikan kebudayaan di Indonesia yang saat ini sudah mulai ditinggalkan dan juga hilang.
Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini yaitu yang pertama adalah kelompok tani. Kelompok tani ini merupakan fitur yang menyediakan jasa buruh tani mengolah lahan para petani. Petani dapat memilih jasa komplit mulai dari awal tanam hingga akhir panen atau salah satu jasa yang telah disediakan. Jasa-jasa tersebut antara lain yang pertama adalah traktor. Traktor ini merupakan jasa untuk membajak sawah para petani. Yang kedua adalah tandur. Tandur ini bisa dipilih oleh pengguna mencari jasa buruh tani untuk menanam padi maupun tanaman lainnya di lahannya. Yang ketiga adalah lep sawah. Lep sawah ini merupakan jasa untuk mengairi sawah atau irigasi. Yang keempat adalah ngemes. Ngemes ini merupakan fitur untuk mencari jasa memberikan pupuk kepada tanaman yang telah ditanam seperti penyemprotan maupun penaburan. Yang kelima adalah matun. Matun ini merupakan fitur yang dapat digunakan untuk mencari jasa mencabut rumput ataupun gulma yang mengganggu tanaman. Yang keenam adalah panen. Panen ini merupakan fitur yang dapat digunakan untuk memanen tanaman seperti padi ataupun tanaman lainnya yang sudah tua. Dalam menggunakan jasa, aplikasi ini akan memberikan rekomendasi kelompok tani yang siap untuk bekerja dan kelompok tani yang sudah mendapat permintaan dari pelanggan tidak akan bisa dipilih lagi sebelum tiba gilirannya kembali. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan antara kelompok tani yang satu dengan kelompok tani yang lainnya. Fitur yang kedua adalah koperasi pertanian. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna membeli produk-produk yang berkaitan dengan pertanian seperti bibit dan juga alat-alat dalam bertani. Dalam fitur ini akan disediakan deskripsi dari produk-produk tersebut sehingga dapat membantu pengguna memahami produk tersebut. Yang ketiga adalah sewa alat dan mesin. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna untuk menyewa alat dan juga mesin-mesin pertanian seperti traktor dan juga mesin perontok padi. Yang keempat adalah pembayaran. Dalam pembayaran ini akan disediakan dua opsi yaitu yang pertama adalah Yarse. Yarse ini merupakan pembayaran yang dilakukan di awal dengan menggunakan channel virtual account seperti Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Yarko atau bayar mangko yang dilakukan di akhir yang mana transaksi ini memberikan pinjaman cepat khusus pengguna atau pembeli yang dapat bertransaksi secara langsung dengan penjual. Yang kelima adalah jual beli lahan. Pada fitur ini dapat digunakan untuk menjual maupun membeli lahan secara online melalui sistem lelang. Penjual akan melakukan live demonstration of product. Mulanya, penjual akan menetapkan harga dasarnya sehingga pembeli bisa menaikkan harga tersebut secara berangsur-angsur. Pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melampirkan berkas seperti nama, nomor handphone, alamat, dan juga bukti transfer. Pembayaran yang dilakukan yaitu memberikan hutang cepat atau kredit. Untuk pengguna yang bertransaksi sebelum pencairan kredit tersebut, aplikasi ini akan memverifikasi dan mengirimkan perjanjian secara digital dengan menyertakan tanda tangan digital sehingga bisa mengikat secara hukum. Yang keenam adalah konsultasi. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna untuk berkonsultasi kepada pihak yang lebih ahli di bidangnya dan memiliki jam terbang tinggi. Selain itu, pihak yang lebih ahli ini juga harus ahli di bidang peran atau mongso. Yang ketujuh adalah akun tani. Akun tani ini dapat digunakan oleh petani, buruh tani, dan juga pengusaha. Untuk petani dapat mengecek saldo, jumlah transaksi, dan juga jasa yang pernah disewa. Untuk buruh tani dapat melihat orderan yang pernah dilakukan dan juga yang akan datang. Dan untuk pengusaha dapat melihat produk yang telah terjual dan juga grafik dari keuntungan maupun kerugian yang telah didapat. Semua aplikasi dan fitur-fitur ini akan disediakan sebuah maps untuk pengguna bisa mengetahui di mana lokasi antara pengguna dan juga pembeli. Berikut merupakan analisis SWOT dari Smart Farmer. Selanjutnya, merupakan pihak-pihak terkait dari Smart Farmer, yaitu yang pertama adalah instansi pemerintah pusat, yang kedua adalah instansi pemerintah daerah, yang ketiga adalah ahli IT dan juga perusahaan pembuat aplikasi, dan yang keempat adalah petani. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Smart Farmer merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani maupun masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, serta bertujuan untuk membantu para petani mencari sebuah jasa dalam mengolah lahannya, atau disebut usaha dalam bidang pertanian.
Apabila ide ini dapat direalisasikan secara berkala dan berkesinambungan, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah, mewujudkan SDGs Point No Poverty atau tanpa kemiskinan, serta dapat melestarikan kebudayaan dalam bidang pertanian yang mulai dihilangkan. Sekian presentasi dari saya. Jalan-jalan ke Singapura, pulangnya naik kereta. Ayo kawan, kita semangat berkarya, wujudkan Indonesia sejahtera. Saya Anwar Rifai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.